Shalom. Renungan kali ini berjudul Doa Merubah Nasib Bangsa oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Ayat kunci 1 Timotius 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pertama-tama Paulus menasihatkan untuk menaikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur. 3 aktivitas itu bisa disingkat menjadi doa. Tugas utama orang Kristen dalam bersekutu adalah berdoa, juga dalam penginjilan. Dalam ayat 2, Paulus berkata bahwa berdoa untuk semua orang. Sesuai nubuat Yesaya 56 ayat 7, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Allah berkepentingan dengan semua orang. Dia mengharapkan umatnya juga ikut memiliki hati yang sama. Setelah semua orang, pokok doa khusus pertama adalah raja-raja dan untuk semua pembesar. Frase tersebut mengindikasikan mereka semua yang bertanggung jawab memerintah negara atau pemerintah. Satu hal khusus yang ditabiskan Allah bagi umatnya ketika bersekutu adalah berdoa. Ketika kita berdoa untuk pemerintah, petisi apa yang kita ajukan kepada Tuhan agar terjadi? Jawab Paulus dalam ayat 2, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Apakah hidup kita ditentukan pemerintah? Sudah barang tentu. Oleh karena itu, jika kita menginginkan kehidupan yang baik, kita harus berdoa untuk pemerintah. Melanjutkan 1 Timotius 2, Paulus berkata dalam ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Inti arti ayat ini adalah pemerintah yang baik adalah kehendak Allah. Kuasa apa yang meninggikan seseorang ke posisi otoritas atau yang menyingkirkannya dari posisi itu? Mazmur 75 ayat 5-8 berkata, aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi dari Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Daud mengakui sumber sukses hidupnya. Doanya kepada Allah pada akhir hidupnya dalam 1 Tawarikh 28 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dalam pasal 1 kitab Yeremia, Allah mendeklarasikan Ia telah memisahkan Yeremia. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pasal 1 ayat 5. Allah menetapkan, ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat 10. Suatu kedudukan tinggi bagi seorang muda ditetapkan atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Otoritas ini berada pada tataran yang lebih tinggi daripada kekuatan-kekuatan normal yang membentuk politik sekuler. Pesan nubuatannya mengungkapkan masa depan Israel dan hampir semua negara-negara sekitarnya di Timur Tengah dan juga daerah-daerah lain di dunia. 2500 telah berlalu.
Dengan silih bergantinya abad, takdir tiap negara-negara itu sudah digenapi dan sudah menjadi kenyataan tepat seperti ramalan Yeremia. Dengan nubuat-nubuat yang ia ucapkan, ia menjadi penentu dari masa depan mereka. Apa dasar dari otoritas yang begitu besar? Jawabannya dapat ditemukan dalam Yeremia 1 ayat 9. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Otoritas firman Allah telah diimpartasi kepada Yeremia. Karena kata-kata yang Yeremia ucapkan bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang memberikan kepadanya. Kata-kata itu sama efektifnya dalam mulut Yeremia seperti dari mulut Allah sendiri. Kata terakhir atas semua perkara-perkara di dunia ada pada Allah. Namun demikian, sering Allah menyampaikan kata melalui mulut seorang percaya. Kata itu bisa diucapkan ke publik dalam bentuk nubuat atau penjelasan terperinci, eksposisi. Tetapi mungkin lebih sering diucapkan dalam ruang tertutup, dalam petisi atau doa syafaat. Karir Yeremia memberi ilustrasi sebuah prinsip yang diungkapkan lebih dalam lagi dalam Perjanjian Baru. Setiap orang percaya, Kristen, memiliki dua kewargaan. Melalui kelahiran alamiah, ia warga sebuah negara di bumi dan ia tunduk pada semua peraturan hukum pemerintah negaranya. Namun melalui kelahiran spiritual, melalui iman dalam Kristus, ia juga warga kerajaan Allah di surga. Sesuai pernyataan Paulus dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Sebagai warga surga, orang Kristen tunduk pada hukum-hukum kerajaan surgawi, namun ia juga berhak mendapat bagian dari otoritasnya. Ini kerajaan yang Daud katakan dalam Mazmur 103 ayat 19, Tuhan sudah menegakkan takhtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaan Allah adalah yang tertinggi mengatasi semua kerajaan-kerajaan lain dan mengatasi semua kekuatan-kekuatan yang bekerja di bumi. Maksud Allah membagi otoritas kerajaannya dengan umat percayanya dalam Lukas 12 ayat 32, Yesus meyakinkan murid-muridnya. Maksud Allah membagi otoritas kerajaannya dengan umat percayanya. Dalam Lukas 12 ayat 32, Yesus meyakinkan murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Penghiburan dari keyakinan ini tidak tergantung pada kekuatan atau jumlah dari kawanan, apalagi kawanan kecil. Sekelompok domba di tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Kepastian tentang kerajaan yang kita miliki berdasarkan kehendak Bapa. Maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Sebagai orang percaya Kristen, kedudukan kita dalam kerajaan Allah ditentukan oleh hubungan kita dengan Kristus. Paulus menjelaskan ini dalam Efesus 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat atau takhta bersama-sama dengan Dia di sorga. Dalam Alkitab versi King James, Ephesians 2 verse 6, "Made us sit together in heavenly place in Christ Jesus." Sit together in Christ Jesus. Three together in verse 5 and 6 note our union with Christ. First, in His resurrection. 2. In His ascension, and 3. In His presence, rule at God's right hand. From this place of partnership, He grant that we share in the present
works of His kingdom's power. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam pemerintahan kerajaan anaknya. Pasal 1 ayat 13, kapan? Saat ini juga, di alam spiritual dan supernatural, bukan di masa depan. Kasih karunia Allah mengidentifikasikan kita dengan Kristus dalam 3 fase. Pertama, kita menerima hidup. Kita menerima hidup Kristus. Kedua, kita dibangkitkan, seperti Kristus dibangkitkan dari kubur. Kita menerima kebangkitan Kristus. Ketiga, kita diberi tempat atau takhta di kerajaan surga. Kita menerima otoritas Kristus sebagai Raja di takhta itu. Tidak satu pun dari 3 fase ini terjadi di masa depan. Semuanya sudah terjadi di masa lampau. Sudah dilaksanakan. Tiap 3 fase ini dimungkinkan tidak dengan usaha kita sendiri, namun hanya melalui iman kita menerima kesatuan dan persekutuan kita dengan Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 20-21, Paulus menggambarkan kedudukan otoritas tertinggi di mana Kristus sudah ditinggikan oleh Bapa, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Otoritas Kristus di sebelah kanan Bapa tidak menyingkirkan semua bentuk otoritas atau pemerintah, namun unggul atas mereka semua. Kebenaran yang sama dinyatakan jabatannya 2 kali dalam kitab Wahyu. Raja atas raja dan tuan atas tuan. Wahyu 17 ayat 14, pasal 19 ayat 26. Kristus adalah pemimpin tertinggi atas semua pemimpin dan pemerintah tertinggi atas semua pemerintahan. Ini kedudukan dari takhta yang Ia berikan kepada umatnya. Bagaimana kita bisa mengerti besarnya apa yang Ia berikan kepada kita? Jawabannya ada dalam doa Paulus dalam ayat-ayat Efesus pasal 1. Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Efesus 1 ayat 17-20. Pewahyuan ini tidak bisa diperoleh dengan pikiran alamiah atau dengan pengetahuan panca indera. Pewahyuan ini hanya bisa diperoleh melalui Roh Kudus. Dia satu-satunya yang mencerahkan mata hati kita dan menunjukkan kepada kita 2 kebenaran yang saling berkaitan. Pertama, otoritas Kristus adalah yang tertinggi di atas alam semesta. Kedua, kuasa sama yang membangkitkan Kristus bekerja dalam diri kita yang percaya saat ini juga. Dalam 1 Korintus pasal 2, Paulus menjelaskan kebenaran-kebenaran ini diungkapkan kepada orang-orang Kristen hanya oleh Roh Kudus. Ia katakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 7 dan 8. Rahasia dan hikmat yang tersembunyi ini
mengungkapkan Kristus sebagai Tuhan yang mulia. Ini untuk kemuliaan kita, karena menunjukkan pada kita bahwa di dalam persekutuan dengannya kita menerima kemuliaannya. Paulus melanjutkan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, ayat 9 dan 10. Paulus sekali lagi menekankan bahwa pengetahuan sejenis ini tidak diimpartasi melalui panca indera, tidak juga keluar dari akal atau imajinasi manusia, melainkan karena diterangi oleh Roh Kudus. Dalam ayat 12, Paulus menyimpulkan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Salah satu yang diberikan kepada kita adalah kedudukan kita dalam Kristus di sebelah kanan Allah. Paulus di sini membandingkan dua sumber pengetahuan. Roh dunia memperlihatkan hal-hal dari dunia. Melalui ini kita mengerti kewargaan dunia kita dengan semua hak dan tanggung jawabnya. Namun roh yang berasal dari Allah mengungkapkan kepada kita kerajaan Kristus dan kedudukan kita di dalamnya. Melalui ini, kita mengerti hak dan tanggung jawab kita sebagai warga surga. Jika seringkali kedudukan kita di tahta dengan Kristus kelihatan jauh atau tidak real, alasannya sederhana. Kita belum menerima pewahyuan dari Roh Kudus melalui kitab suci. Tanpa pewahyuan ini, kita tidak bisa mengerti atau menikmati faedah-faedah dari kewargaan surgawi kita. Ketimbang memerintah sebagai raja, kita malah berjerih payah sebagai budak. Sejak awal, tujuan Allah memberi manusia dominasinya atas bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 26, tujuan awal penciptaan manusia mencatat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka atau umat manusia berkuasa atau memiliki dominasi atas seluruh bumi. Karena pemberontakan, Adam dan keturunannya mengorbankan kedudukan dominasi mereka. Seharusnya mereka memerintah dalam ketaatan sebagai raja, sebaliknya mereka mengabdi sebagai budak kepada dosa dan iblis. Namun demikian, hak menguasai atau dominasi yang hilang dari semua umat manusia melalui Adam direstorasi kembali kepada orang percaya melalui Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang, pelanggaran Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Akibat-akibat dari pemberontakan Adam dan ketaatan Kristus, keduanya termanifestasi dalam kehidupan saat ini. Kematian berkuasa atas orang-orang yang tidak percaya saat ini. Demikian pula, orang-orang percaya memerintah dalam hidup melalui Kristus saat ini. Melalui persekutuan dengan Kristus, kita sudah dibangkitkan untuk menerima takhta dengan Dia dan kita memerintah dengan Dia saat ini. Tujuan Allah dalam penebusan manusia merefleksi tujuan awalnya penciptaan manusia. Kasih karunia penebusan Allah mengangkat manusia dari kedudukannya sebagai budak dan merestorasi kedudukannya menjadi penguasa, menguasai, atau dominasi. Dalam Perjanjian Lama, ini didemonstrasikan dalam pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam Keluaran 19 ayat 6, Allah mendeklarasikan kepada Israel tujuan penebusan mereka. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus.
Kerajaan imam berbicara mengenai penguasa, menguasai atau direstorasinya dominasi, menjadi raja sebagai ganti dari budak. Allah menawarkan Israel dua keistimewaan, melayani sebagai imam dan memerintah sebagai raja. Dalam Perjanjian Baru, bagi mereka yang diselamatkan melalui iman dalam Kristus, Allah memperbaharui panggilannya yang pada awalnya Ia berikan kepada Israel. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5, orang Kristen disebut imamat kudus. Sebagai imam-imam Perjanjian Baru, pelayanan mereka untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan rohani yang dipersembahkan oleh orang-orang Kristen adalah berbagai bentuk doa, khususnya penyembahan dan doa syafaat. Lalu dalam 1 Petrus 2 ayat 9, orang-orang Kristen lebih lanjut disebut imamat yang rajani. Frasa imamat rajani berhubungan dengan kerajaan imam dalam Keluaran 19 ayat 6. Dalam kitab Wahyu, frasa yang sama digunakan lagi 2 kali bagi mereka yang diselamatkan melalui iman dalam Yesus Kristus. Dalam Wahyu 1 ayat 5 dan 6, kita membaca, bagi Dia atau bagi Kristus yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Dan lagi dalam Wahyu 5 ayat 9 dan 10, dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Tujuan Allah membuat umat-Nya yang diselamatkan menjadi kerajaan imam dinyatakan 4 kali dalam kitab suci, sekali dalam Perjanjian Lama dan 3 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam 3 contoh dalam Perjanjian Baru, tujuan Allah dinyatakan bukan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, namun yang sudah dilaksanakan dan sudah terjadi bagi kita orang-orang Kristen melalui kedudukan kita dalam Kristus. Dalam Mazmur 110 ayat 1-4, Daud menggambarkan Kristus memerintah sebagai raja dan imam bersama umat-Nya yang percaya. Setiap detail dari gambaran itu penting dan butuh perhatian khusus kita. Bahasa yang diinspirasi dan perumpamaan yang Daud gunakan harus diinterpretasi dengan referensi pada nas-nas kitab suci yang lain. Pada ayat pertama, kita mendapatkan pewahyuan Kristus sebagai Raja bertahta di sebelah kanan Bapa. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tidak ada ayat lain dalam Perjanjian Lama yang dikutip lebih sering dalam Perjanjian Baru daripada ini. Dalam 3 Injil, Yesus mengutip kata-kata Daud dan mengaplikasikan pada dirinya. Matius 22 ayat 44, Markus 12 ayat 36, Lukas 20 ayat 42-43. Ketiganya juga diaplikasikan pada Yesus oleh Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 34-35. Kebenaran dari status Kristus sebagai Raja disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 2 ayat 6, di mana Bapa mendeklarasikan, Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Dalam Mazmur 110 ayat 4, gambaran Daud dilengkapi dengan pewahyuan Kristus sebagai imam. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Seluruh pengajaran dalam surat Ibrani mengenai Imam Agung Kristus memiliki dasar ayat Mazmur 110 ini. Penulis Ibrani menekankan bahwa dalam Melkisedek ada kesatuan dari 2 fungsi raja dan imam. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Selain itu, dia sesuai namanya Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera.
Ibrani 7 ayat 1 dan 2. Dua pelayanan yang Kristus lakukan di sebelah kanan Bapa. Sebagai Raja, Dia memerintah. Sebagai Imam, Dia menjadi pengantara. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Ibrani 7 ayat 25. Ayat 2 menggambarkan cara di mana otoritas Kristus sebagai Raja dilaksanakan. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Ini situasi di dunia saat ini. Musuh-musuh Kristus belum ditaklukkan secara final dan masih bekerja dengan aktif menentang pemerintahnya dan kerajaannya. Namun demikian, Kristus sudah ditinggikan dan memiliki otoritas atas mereka semua. Maka Ia memerintah saat ini di antara musuhnya. Daud berbicara mengenai tongkat kekuatanmu, Mazmur 110 ayat 2. Dengan ini Kristus memerintah. Tongkat dalam kitab suci adalah tanda otoritas penguasa atau pemerintah. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, itulah Allah turun atas Mesir, dan setelah itu laut mati terbelah di depan bangsa Israel. Keluaran 7-14. Sebagai imam agung dan kepala suku Lewi, Harun memiliki tongkat di mana namanya ditulis, Bilangan 17 ayat 3. Demikian pula dengan Kristus. Otoritasnya menjadi efektif dengan kita orang percaya menggunakan namanya. Dalam pandangan yang dilukiskan Daud, tongkat tidak direntangkan oleh tangan Kristus sendiri, tapi dikirim keluar dari Sion. Dalam seluruh kitab suci, Sion menunjukkan tempat pertemuan anak-anak Allah. Berbicara kepada orang-orang Kristen, penulis kitab Ibrani berkata, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga." Ibrani 12 ayat 22-23. Dengan hak kewargaan surgawi, kita mengambil tempat kita dalam jemaat ini yang dikumpulkan di Sion. Di sini kita memainkan peran kita dalam dua pelayanan Kristus. Sebagai Raja, kita memerintah dengan Dia. Sebagai imam, kita menjalankan pelayanan doa syafaatnya. Kita tidak pernah boleh mencoba memisahkan dua fungsi ini antara satu dengan lainnya. Jika kita memerintah sebagai Raja, kita harus melayani sebagai imam. Praktek pelayanan imam kita adalah kunci untuk menjalankan otoritas Raja kita. Melalui doa-doa syafaat, kita mengelola otoritas yang kita miliki dalam nama Yesus. Betapa indahnya gambaran Daud mengilustrasikan pelayanan doa gereja. Dalam dunia, kuasa kejahatan merajalela di mana-mana, menolak otoritas Kristus dan melawan pekerjaan kerajaannya. Namun di tengah jemaat orang-orang Kristen dalam urutan ilahi sebagai raja dan imam, dari jemaat, tongkat otoritas Kristus diberlakukan dalam namanya, dikirim melalui doa-doa mereka. Ke setiap arah tongkat diulur. Kekuatan-kekuatan kejahatan didorong paksa untuk takluk menyerah, dan Kristus sebaliknya ditinggikan dan kerajaannya bergerak maju. Semua umat Kristen sejati mendambakan hari ketika musuh-musuh Kristus pada akhirnya ditaklukkan pada akhir zaman, dan Dia dimanifestasikan terbuka dan diakui secara universal sebagai Raja. Alkitab berjanji hari itu akan datang. Tetapi kita tidak boleh membiarkan janji kemuliaan di masa depan membutakan kita atas realitas kedudukan Kristus saat ini di sebelah kanan Bapa. Kristus memerintah bahkan sekarang di tengah musuh-musuhnya, dan kita memerintah bersama Dia. Tanggung jawab kita untuk melaksanakan otoritas yang kita miliki melalui namanya, dan di hadapan semua kekuatan-kekuatan jahat, untuk mendemonstrasikan bahwa Kristus sudah menjadi Raja atas raja dan Tuan atas tuan. Kesimpulan,
Allah sudah memberikan otoritas kepada kita, orang-orang percayanya di bumi, di mana kita bisa menentukan takdir dan arah negara dan pemerintah melalui doa-doa syafaat. Ia mengharapkan kita menggunakan otoritas kita untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita sendiri. Jika kita gagal melakukan itu, kita bertanggung jawab atas akibat-akibatnya. Amin.